Informasi NIM 24284. Perkenalkan, nama saya Diona Kelima dengan NIM 2420052. Pengertian using teknologi pendidikan. Menurut Saliburi, tahun 1996, teknologi adalah aplikasi sistematik sains atau pengetahuan lain. Dapat dijelaskan bahwa bila kita mengembangkan satu produk atau alat-alat teknik-teknik yang disatukan untuk membuat suatu inovasi disebut teknologi. Bila definisi ini diterapkan dalam dunia pendidikan, maka teknologi pendidikan merupakan aplikasi sistematik sains dan pengetahuan lain dalam tugas kependidikan. Dalam artian teknologi sebagai proses, maka pendidikan dapat dikatakan salah satu teknologi. Jadi, teknologi berarti penerapan sistematis dari ilmu atau pengetahuan lain yang terorganisir ke tugas-tugas. Teknologi pendidikan meliputi bidang yang luas, mulai dari perancangan pembelajaran, pengembangan, pemanfaatan, pendayagunaan berbagai media untuk pembelajaran, manajemen, hingga penelitian dan evaluasi proses dan sumber daya dan sumber untuk belajar. Pada dasarnya, teknologi ini sudah diterapkan dan diaplikasikan oleh manusia sejak zaman dahulu. Kata teknologi seringkali oleh masyarakat diartikan sebagai alat elektronik, tapi oleh ilmuwan dan ahli filsafat ilmu pengetahuan diartikan sebagai pekerjaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Jadi, teknologi lebih mengacu pada usaha yang memecahkan masalah manusia. Selain dari itu, pendidikan juga menggunakan teknologi yang disebut dengan software, antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi dan penilaian keberhasilannya. Penerapan teknologi pendidikan adalah proses dan cara pengimplementasian fungsi atau peran ilmu dari bidang teknologi pendidikan terhadap sektor pendidikan nasional maupun internasional. Dapat berupa pemecahan masalah, inovasi belajar, atau kegiatan yang mengacu pada peningkatan proses pembelajaran. Artinya, berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih cepat, dan sebagainya. Contoh penerapan teknologi pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama pendidikan terbuka dan jarak jauh. Pada hakikatnya pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh mengandung konsep dasar yang sama, yaitu pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat, yang berorientasi kepada kepentingan, kondisi, dan karakteristik peserta didik dengan berbagai pola belajar menggunakan aneka sumber belajar. Yang kedua yaitu ada e-learning. E-learning adalah suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan berbagai media teknologi informasi komunikasi yang menggunakan perangkat elektrik kebanyakannya. Kata E di sini adalah singkatan dari elektronik yang pada akhirnya memadukan antara unsur pembelajaran dengan elektronik seperti komputer, internet, telepon, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada TV edukasi atau televisi pendidikan. Sejarah TV ini adalah hasil gabungan dari Satgas TKPK di Surabaya dengan memakai peralatan-peralatan yang seadanya, yaitu hibah dari negara Jepang. Penerapan konsep teknologi pendidikan dalam sektor ini dapat dilihat dari penggunaan media audiovisual bahkan media massa untuk bidang pendidikan. Berbagai siaran dalam media inilah yang menjadikan hal ini syarat akan menggunakan konsep teknologi pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu ada pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah sistem kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar sekolah atau merupakan pendidikan non formal seperti homeschooling, sekolah jurang, sekolah alam. Kemudian yang kelima yaitu ada PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksud bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa akan bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.
Kemudian yang terakhir yaitu program bebas belajar yang berbasis aneka sumber. Belajar berbasis aneka sumber merupakan proses belajar alternatif bagi mereka yang tidak mampu masuk ke dalam lembaga pendidikan konvensional atau berbadan hukum. Dengan bebas, seseorang anak didik dapat belajar dengan bantuan sumber belajar apa aja, belajar dari siapa saja, belajar kepada siapa saja, belajar tentang apa saja, dan belajar untuk tujuan apa saja. Bebas dapat berlangsung jika ada inisiator yang berasal dari masyarakat yang peduli kepada pemerataan pendidikan, LSM, organisasi, atau bahkan pemerintah. Contoh dari berbagai sumber belajarnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama modul, yang kedua komik pembelajaran, yang ketiga buku, yang keempat perpustakaan, yang kelima tutorial, dan yang keenam CD pembelajaran atau yang lainnya.